You are watching Cakap Auto. Kembali dengan saya Gunawan yang pada kesempatan kali ini mau mengajak kamu untuk subscribe terlebih dahulu channel ini supaya subscribernya bertambah pastinya. Seperti yang kalian lihat pada awal video tadi, di mana editor kita menampilkan 5 series diecast Honda Civic dari Hot Wheels. Jadi pastinya di video ini saya akan bahas mengenai mobil Honda Civic. Ya, nama Honda Civic sendiri tentunya sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi para penggemar mobil Honda. Honda Civic sendiri merupakan mobil pertama buatan Honda yang memberikan pengaruh sangat besar kepada pasar ekspor bagi Honda dan otomotif Jepang tentunya. Menurut Wikipedia, sampai tahun 2022 ini sudah ada 11 generasi dari mobil Honda Civic sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 1972. Tapi kita tidak akan membahas semua generasi mobil Honda Civic ini karena kita hanya akan berfokus pada 5 series Honda Civic yang dikeluarkan oleh Hot Wheels di tahun 2022 ini. Jadi Hot Wheels di tahun 2022 ini meluncurkan series Hot Wheels Diecast Honda Civic Anniversary, di mana terdapat 5 series yang dirilis pada edisi kali ini, yaitu 90 Honda Civic EF, 92 Honda Civic EG, Honda Civic SI, 16 Honda Civic Type R, and 2018 Honda Civic Type R. Kalau membahas kelima seri mobil ini dalam satu video rasanya akan terlalu panjang durasinya. Maka sesuai instruksi dari ibu produser, kita akan bagi menjadi 5 series video juga. Let's start with the first series, 90 Honda Civic EF. Mari kita lihat terlebih dahulu diecast Hot Wheels 90 Honda Civic EF ini. Untuk series EF ini merupakan salah satu seri yang sangat diburu oleh para diecaster di samping Civic EG yang akan kita bahas juga nanti. Dan saya sendiri tidak tahu kenapa Civic EF ini sangat diminati oleh para diecaster. Mungkin karena detail atau selera orang ya. Saya gak akan review dari sisi cut lagi, karena saya akan fokus pada mobilnya saja. Langsung saja kita lihat dari bagian depan mobil ini. Di bagian kap depannya terdapat logo Honda. Lampu depan hanya dipaint pakai tampo warna putih menyerupai headlamp pada mobil aslinya. Dan juga di kiri kanan ada lampu senja dengan warna orange. Kap dicat dengan warna hitam dan terlihat garis yang membagi bidang kap mesin dengan bodi. Terdapat wiper yang menempel pada kaca depan mobil. Kaca mobil juga dibuat transparan ya. Kita turun ke bawah. Di bagian bumper depan mobil ini terdapat grill yang cukup bagus dan terdapat juga desain lampu sein kiri dan kanan. Tetapi sayang tidak diwarnai nih lampu seinnya. Lanjut di bagian atas mobil ini terdapat sunroof atau moonroof atau panoramic roof yang membuat mobil ini tampak unik dan mewah. Warna di bagian atas ini satu warna dengan bodi mobil secara keseluruhan, menggunakan cat warna grey metallic, tetapi seperti ada serpihan logam atau debu atau kayak glitter-glitter gitu nih warnanya. Detail garis pembagi antara rooftop dan pinggiran mobil sangat terlihat jelas dan rapi. Terdapat spoiler untuk bagian belakang mobil, di mana spoiler dibuat sangat rapi. Bisa dilihat, spoiler belakang ini dibuat terbagi menjadi 3 bidang, di mana ada lekukan kiri dan kanan pada spoiler ini yang membuat mobil ini tambah ganteng aja. Di bagian belakang mobil terdapat logo Honda dan tulisan Civic di bagian tengahnya, dan juga tulisan Honda di bagian kiri. Detail garis dibuat sangat rapi, begitu juga pembagian warna, seperti warna merah ini. Warna merah ini bukan lampu ya, tetapi hanya
berupa semacam reflektor aja. Terdapat lampu belakang dan lampu sein kanan dan kiri, tetapi sayang sekali pada bagian plat mobil tidak ditambahkan tampo apapun. Ada knalpot juga di bagian kiri bawah belakang mobil ini, di mana knalpotnya dibuat menempel mengikuti base-nya. Beralih ke bagian kanan mobil. Tampak samping seperti ini membuat mobil ini benar-benar kelihatan cakep banget. Detail garis pintu sangat jelas. Detail handle pintu juga bagus. Tidak ketinggalan terdapat spion pada CVEF ini, yang membuat mobil ini tambah keren pastinya. Untuk kaca mobil ini dibuat sangat transparan, sehingga dengan mudah kita bisa melihat sisi interiornya. Dari sini kita bisa melihat interior mobil ini berwarna merah, dan setir terdapat pada sisi sebelah kanan yang mempertegas mobil ini memang diproduksi di Jepang. Terlihat juga 3 kursi pada bagian belakang dan 2 di bagian depan. Jadi mobil ini bisa diisi oleh 5 orang. Lampu sein kanan belakang mobil juga tampak dicetak dan diberi warna merah. Di bagian depannya ada cetakan kotak kecil yang saya rasa itu cetakan untuk lampu sein ya. Dan harusnya diberi cat warna orange biar makin jos. Cetakan lampu sein kanan depan juga terlihat dari sisi ini yang diberi warna orange. Tulisan Hot Wheels juga tersemat di bagian pintu kanan mobil ini. Tampo warna merah yang membagi bagian atas dengan bagian bawah dengan tampo warna hitamnya. Dan juga ada tulisan DOHC dan VTEC. Velg mobil ini tampak biasa aja, seperti velg pada umumnya. Dari sisi kiri mobil hampir sama secara keseluruhan dengan bagian kanan. Yang membedakannya terdapat cetakan tangki bahan bakar. Selebihnya sama aja. Terakhir dari bagian bawah, base diecast ini terbuat dari plastik. Terdapat cetakan detail untuk bagian mesin, bagian gardang, dan seperti yang sudah kita sebutkan tadi, ada cetakan detail knalpot yang menyatu dengan base ini. Tulisan Hot Wheels di tengah-tengah base dan juga kode dari Hot Wheels sendiri. Ada tulisan Made in Malaysia, jadi mobil ini dibuat di Malaysia. Copyright 2013 Mattel dan juga Honda Civic EF. Ban juga masih plastik. Kalau ban karet pasti ganteng maksimal mobil satu ini. Secara keseluruhan, diecast 90 Honda Civic EF ini sangat bagus sekali. Dari sisi detail garis, cat, bagian-bagian mobilnya, dan penggunaan tamponya juga pas banget. Mungkin karena hal inilah diecast yang satu ini menjadi buruan para diecaster. Selain modelnya yang klasik namun cukup sporty dan berkesan long lasting. Mari kita lanjut membahas mobil ini versi mobil aslinya. Honda Civic memiliki sejarah panjang di Indonesia. Mobil ini sering bertukar desain antara sedan atau hatchback. Untuk versi hatchback sempat populer di era 90-an. Versi Civic EF atau yang kita kenal dengan Civic Nova. Jadi selanjutnya saya akan menyebut Honda Civic EF dengan sebutan Civic Nova aja ya di bahasan ini. Civic Nova adalah pendahulu dari Honda Civic Estilo, dikenal dengan kode sasis SH3. Hatchback ini ukurannya compact dan profilnya rendah, yang membuatnya langsung terkesan sporty tanpa perlu diceperin lagi. Ciri khas desain yang mengotak, namun timeless dan sedap dipandang hingga kini, padahal umurnya sudah lebih dari 30 tahun. Di kalangan masyarakat, Civic Nova juga dikenal sebagai Civic setrika, karena bentuk kaca belakangnya yang besar dan rata mirip seperti punggung setrika. Meskipun sekarang ini banyak bermunculan mobil terbaru, tetapi tidak sedikit orang yang masih mencari hatchback andalan Honda era 90-an ini. Pada masa awal penjualannya, Honda Civic Nova sangat laris di pasaran. Untuk mobil masa itu, Honda Civic Nova ini tergolong canggih dan mesin yang bertenaga lumayan besar. Oleh karena mesinnya yang hebat, akselerasi juga bisa secara cepat.
Kelebihan Honda Civic Nova yang membuat orang tergoda ingin memiliki mobil ini yaitu harga yang sangat terjangkau dan spesifikasi yang gahar. Civic Nova masuk ke dalam generasi keempat keluarga Civic. Modelnya didesain ulang dengan peningkatan dimensi dan garis kap mesin yang lebih rendah. Berbagai macam model dan trim level yang ditawarkan untuk berbagai pasar di seluruh dunia. Tidak salah memang bila menyebut Civic Nova atau EF ini sebagai versi hatchback dari Civic LX atau Grand Civic, sebab keduanya memakai mesin yang sama yaitu D15B2. Mesin dengan konfigurasi 4 silinder segaris SOHC 16 katup 1500 cc. Tenaga yang dihasilkan 92 horsepower per 6000 rpm dan torsi 119 Nm per 4500 rpm. Berbekal mesin berkapasitas besar, maka banyak dari pengguna Civic Nova menjadikan mobil ini sebagai bahan untuk dibangun sebagai mobil balap touring car. Bodi mobil yang mungil membuat Nova bisa berakselerasi dan bermanuver yang luar biasa. Hadir dengan pembaruan yang signifikan. Ternyata Honda belum membenahi sektor kaki-kaki Civic Wonder menjadi lebih baik pada generasi Civic Nova ini. Penyakit bawaan keduanya sama, yaitu terletak pada kaki-kaki. Bagian yang sering bermasalah yaitu shock breaker, ball joint, dan bushing arm. Biasanya muncul kebocoran shock atau keausan pada bagian kaki-kakinya. Dan ketika dijalankan, muncul bunyi abnormal dari kolong sekitaran roda. Selebihnya, perawatan Civic Nova terbilang mudah dan spare part-nya murah dan juga mudah dicari di bursa onderdil atau pasar mobil. Catatan hanya terdapat di spare part kaki-kaki yang cukup mahal, sehingga kamu perlu menyiapkan uang lebih bila harus jajan bagian ini. Bicara soal keunggulan Civic Nova ini termasuk banyak. Salah satunya dari desain bagian belakang yang jadi inspirasi Honda Brio. Kesan klasik dan elegan membuat mobil ini terlihat lebih bernilai dan memiliki nilai seni yang tinggi. Memang, gaya kotak masih tampak jelas dari Civic Nova. Dan mobil ini juga yang mengakhiri style itu. Pada generasi selanjutnya yaitu Civic Estilo, desainnya membulat ala kapsul, sehingga jauh lebih everlasting. Tapi penggemar mobil lawas ala GDM atau Japan Domestic Market lebih menjatuhkan pilihan kepada Civic Nova yang lebih mudah dioprek sesuai gaya dan selera. Oke, itu tadi pembahasan saya mengenai mobil Honda Civic Nova ini. Jika dibandingkan versi asli dengan versi diecast Hot Wheels-nya, menurut saya sangat mirip ya. Di mana Hot Wheels memberikan sentuhan detail yang sangat rapi dan jelas berdasarkan mobil versi aslinya. Bagaimana menurut kamu? Tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe channel ini, berikan like pada video ini jika kamu suka, dan share ke teman-teman kalian jika video ini Anda rasa bermanfaat. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Saya Gunawan, wacau.